Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Saya ucapkan maraban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Dan pada video kali ini saya akan meliput anggrek dan loya milik saya yang sedang berbunga dan sepai. Untuk anggrek dan loya milik saya ada yang baru pertama kali berbunga dan ada juga yang sudah beberapa kali berbunga, dan hanya beberapa saja. Walaupun demikian sudah dapat membuat hati saya bahagia. Bila suka dengan channel YouTube saya ini, silahkan klik subscribe ya untuk video lebih lengkapnya. Jadi tetap tonton terus video ini ya, dan selamat menyaksikan. Yang pertama ialah Hoya lanceata, dan Hoya ini sudah beberapa kali berbunga. Hoya ini termasuk Hoya yang rajin berbunga. Untuk Hoya ini, bila pedangkelnya masih ada dan belum rontok, nantinya akan keluar kuntum bunga di ujung pedangkelnya, dan juga ada yang mulai dari tunas lagi pedangkelnya lalu akan membesar dan nantinya juga akan berbunga. Untuk Hoya lanceata ini aromanya wangi dan terlihat unik karena di kuntum bunganya terdapat ada bulu-bulunya yang halus. Yang kedua ialah Hoya verticillata, dan Hoya ini juga sudah beberapa kali berbunga. Dan untuk bunga Hoya yang berbunga pada saat ini muncul dari sepedangkel yang masih ada dan belum rontok. Dan untuk aroma dari Hoya ini sangat wangi sekali, wanginya semerbak sekali. Terdapat ada dua pedangkel yang sedang berbunga, dan yang lainnya masih belum. Ada yang masih kecil dan ada juga yang pedangkelnya baru saja berbunga. Dan untuk Hoya ini termasuk Hoya yang rajin berbunga. Yang ketiga ialah Hoya multiflora. Untuk Hoya ini baru pertama kali berbunga setelah saya merawatnya kurang lebih 3 bulanan, dan saya mengambil dari hutan lalu saya cutting dan saya tanam di rumah dan mengalami pertumbuhan, dan pada saat ini sudah mulai mengeluarkan pedangkel dan akhirnya berbunga. Dan untuk Hoya ini walaupun masih pendek ukurannya, bisa berbunga. Untuk Hoya ini aromanya wangi dan kadang bisa memunculkan 3 sampai 4 lebih pedangkel dan akan berbunga secara bertingkat-tingkat. Yang keempat ialah Hoya diversifolia, dan Hoya ini baru pertama kali berbunga yang sudah saya rawat hampir kurang lebih 1 tahunan. Hoya ini saya tempel di papan kayu ulin, dan untuk Hoya ini terbilang Hoya yang sulit untuk berbunga. Dan pada saat itu sudah pernah mau berbunga, di ujungnya sudah ada calon bunganya tetapi rontok karena kurang nutrisi. Yang pada saat ini sudah mau mulai berbunga lagi walaupun belum bermekaran. Yang kelima ialah anggrek spesies Thecoster alata. Untuk anggrek ini terbilang anggrek yang rajin berbunga dan
terbilang masa berbunganya yang paling lama di antara anggrek-anggrek milik saya, karena spek bunganya bisa memanjang dan tidak tahu akan sampai kapan bunganya akan terus berbunga dan speknya akan memanjang. Dan belum selesai masa berbunga spek satunya akan disusul dengan spek bunga yang lainnya. Untuk anggrek Thecosta alata milik saya, hampir di semua rumpunnya yang saya miliki mengeluarkan spek bunga semua, dan spek bunganya akan banyak, bisa lebih dari 6 spek bunga di setiap rumpunnya. Spek bunga muncul dari bab anggrek yang sudah dewasa. Yang keenam ialah anggrek Dendrobium anasmum superbum. Untuk anggrek ini baru pertama kali berbunga. Anggrek ini saya dapatkan dari saya bertualangan di dalam hutan. Anggrek ini menempel di pohon yang besar dan tinggi, lalu saya mengambilnya dengan menggunakan galah. Anggrek ini saya tempel di sabut kelapa, dan sudah hampir kurang lebih 1 tahunan baru anggrek ini berbunga. Dan untuk anggrek ini berbunganya merontokkan daunnya dan hanya menyisakan batangnya saja dengan bunganya. Untuk anggrek ini aromanya wangi permen karet. Dan anggrek ini sudah banyak dimiliki orang-orang. Yang ketujuh ialah anggrek Dendrobium bantimurung. Untuk anggrek ini baru pertama kali berbunga setelah saya rawat kurang lebih 2 tahunan. Anggrek ini awalnya saya menanamnya dengan usia yang pra remaja, sangat kecil sekali. Lalu saya rawat, saya tanam menggunakan pot yang terbuat dari sabut kelapa, dan akhirnya mengalami pertumbuhan, dan ukurannya sudah dewasa dan besar. Setelah itu memunculkan spek bunga untuk yang pertama kali, dan pada saat ini masih 2 kuntum bunga yang masih bermekaran, yang lainnya sudah rontok karena anggrek ini sudah berbunga 1 bulan lebih. Yang kedelapan ialah anggrek genus Paphiopedilum yang bernama Paphiopedilum glautophyllum dari Jawa. Dengan anggrek ini saya awalnya membelinya dengan cara online dari Jawa berusia dewasa. Setelah itu saya split, yang sebenarnya ada yang saya jual dan ya ini saya masih rawat. Dan pada saat ini kondisinya sudah dewasa dan berbunga dan sudah mengeluarkan anakan. Unik sekali untuk kuntum bunga anggrek ini karena mirip dengan kantong semar, atau orang bilang seperti sepatu atau selop, dan di labellumnya itu yang berbentuk selop itu dapat merangkap hewan kecil, dan di bawahnya sudah mulai ada kuntum bunga juga. Yang kesembilan ialah anggrek Dendrobium black cat. Dan ini satu speknya bunganya sudah mulai rontok karena anggrek ini sudah 2 bulan lebih berbunga. Di batang yang satunya ini hanya 1 spek bunga, dan yang di batang yang satunya lagi ada 2 spek bunga, dan yang ini baru hampir 1 bulanan bermekaran bunganya. Dan pada saat ini sudah mekar seluruhnya kuntum bunganya, dan masih belum ada yang rontok. Dan untuk anggrek ini terbilang berukuran jumbo besar, walaupun saya menanamnya menggunakan pot yang terbilang sedang ukurannya. Untuk anakan
atau kaki anggrek ini dapat muncul dari sela-sela atau ruas-ruas tunas anggrek yang sudah tua atau sudah gundul, dan dari bawah sini belum ada tanda-tanda muncul tunas baru. Yang ke-10 ialah anggrek Silogen asperata, dan anggrek ini baru 2 kali berbunga. Untuk berbunga anggrek ini membutuhkan waktu yang lama, hampir 1 tahunan. Dan untuk anggrek Silogen asperata ini membutuhkan perlakuan yang tepat, yaitu ditempatkan di tempat yang terik, lalu diberi nutrisi, yaitu dengan disiram 2 kali sehari apabila cuaca panas, dan juga bisa diberi pupuk per 1 minggu sekali, bisa pupuk pertumbuhan atau pupuk pembungaan. Untuk aroma, setiap kuntumnya memiliki aroma wangi. Yang ke-11 ialah anggrek Oncidium americana, yang pada saat ini sudah spike dan speknya sudah memanjang dan masih mengalami pertumbuhan, dan nantinya akan tumbuh tunas spek di ruas-ruas speknya. Setelah itu akan memunculkan kuntum bunga dan akhirnya akan berbunga. Untuk bunga ini ramai sekali dan banyak, dan masa berbunganya juga lama. Dan bila di ujungnya sudah berhenti berbunga, lalu akan muncul lagi bunga yang lain, disusul lagi dengan bunga yang lain. Untuk anggrek ini sudah ke-3 kalinya berbunga. Yang ke-12 ialah anggrek Oncidium golden shower, yang pada saat ini juga sudah spike dan baru 2 minggu yang lalu anggrek ini sudah berhenti berbunga. Ternyata bila di sebelahnya sudah muncul spike bunga, lalu di sebelahnya babnya juga dapat muncul spek lagi. Untuk anggrek ini hasil splitan dari anggrek Oncidium golden shower milik saya yang sudah dewasa. Yang ke-13 ialah anggrek Paraphrenopsis lekochi, yang pada saat ini juga sudah spike. Untuk bunga ini sudah berbunga yang ke-5 kalinya, dan hampir setiap berbunga akan bertambah 1 kuntum bunganya. Dan sekarang ada 7 kuntum bunga, dan sepertinya yang untuk berbunga yang lalu hanya 6 kuntum bunga. Untuk anggrek ini sudah mulai langka sekali, dan ini adalah anggrek satu-satunya milik saya yang genus Paraphrenopsis lekochi. Yang ke-14 ialah anggrek bawang, yaitu Atrioxys lilifolia, dan anggrek ini sudah sering sekali berbunga. Pada saat ini sudah mulai memunculkan spek bunga, dan spek bunganya bercabang-cabang. Kuntum bunganya masih belum bermekaran. Untuk anggrek ini sudah sangat umum sekali, dan bila yang suka tentunya akan merawatnya. Yang ke-15 ialah anggrek Phalaenopsis conocervi, dan anggrek ini baru pertama kali mengeluarkan spek bunga setelah saya rawat kurang lebih 1 tahunan. Anggrek ini saya dapatkan dari dalam hutan yang menempel di batang pohon. Saya mengambilnya dengan cara menekan gala. Dan untuk anggrek ini awalnya saya
mulai menanamnya dengan usia yang pra-dewasa. Pada saat ini sudah dewasa dan memunculkan sebaik bunga untuk yang pertama kalinya. Anggrek ini saya menanamnya menggunakan pot dari sabut kelapa. Setelah itu saya tanam dengan saya beri media tanam berupa akar kadaka dan juga sabut kelapa. Yang ke-16 ialah anggrek Thecostel secunda. Untuk anggrek ini sudah kedua kalinya berbunga. Dan anggrek ini terbilang anggrek yang suka dengan cuaca panas. Dan anggrek ini dapat bertahan di cuaca yang panas. Walaupun demikian harus tetap berjaga kelembapannya dan disiram 2 kali sehari bila sedang cuaca panas. Dan anggrek ini masih satu jenis dengan anggrek Thecostel alata yang tadi, yang bunganya memanjang. Dan cukup sekian video kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.